Halo Sobat Toko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Hari ini, pagi ini kita ada di Grand City Surabaya. Buat apa? Pagelaran otomotif terbesar di Jawa Timur, yaitu GIAS, Gaikindo Indonesia International Auto Show, chapter yang Surabaya, untuk tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus. Nah, di video kali ini, Koko akan kasih tahu Sobat, 5 mobil yang Sobat wajib lihat di GIAS Grand City 2026 kali ini. Penasaran? Stay tune terus di video kita. Mobil pertama yang aku mau bawain adalah Honda Super One. Nah, ini meluncur di GIAS kemarin di akhir Juli 2026. GIAS yang nasional nih. Tapi sekarang ditampilkan langsung tanpa kamuflase, tanpa tutup apapun di GIAS Surabaya. Nah, Honda Super One ini sebenarnya memiliki format sebagai sebuah kei-car. Jadi, format kei-car di Super One ini persis dibawa dari Jepang. Dengan kei-car tuh ciri khasnya ukurannya, Sobat. Jadi, buat para sobat yang mungkin belum pernah mendengar sebelumnya istilah kei-car itu sebenarnya city car yang diregulasi oleh pemerintah Jepang dengan ukuran serta bobot serta bukan bobot ya, tapi lebih ke arah tenaga mesin tertentu. Dan dia ini menggunakan full elektrik. Nah, waktu di launching beberapa minggu lalu tuh dia price listnya di 400 jutaan dan katanya limited 100 unit for Indonesia in 2026. Jadi tahun ini tuh cuma ada 100 unit. Kalau sobat pengen pesan, Koko nggak tahu udah habis apa belum. Dan harganya sebenarnya untuk sebuah kei-car Honda itu cukup menarik di harga 400 jutaan. Nah, spek lengkapnya Koko juga ada sedikit bocoran di sini. Pertama, panjang dia itu di bawah 3,6 meter. Jadi itu memang regulasi dari pemerintah Jepang. Lebarnya di bawah 1,5 meter dan dia ini salah satu yang paling ringan di kelasnya untuk EV, city car EV lah. Dia paling ringan, beratnya itu di bawah 1,1 ton dan dia itu menggendong baterai pack yang ada di bawah pastinya itu 29,6 kWh. Yang artinya klaim range-nya dia itu ada di sekitar hampir 300 kilo. Atau berarti Honda itu mengklaim bahwa mobil ini bisa mencapai pemakaian konsumsi baterai itu hampir 10 km per kWh. Kita bisa lihat. Kemudian power dia. Nah, ini yang paling unik karena kei-car itu rata-rata memang di Super One ini dia memiliki boost mode. Jadi di boost mode itu diklaim bisa mencapai 95 horsepower. Dan yang paling hebat untuk mobil sekecil ini dia punya torsi 162 Nm. Nah, kita jadi penasaran karena unitnya sangat limited di Indonesia. Pastinya untuk test drive C1 ini agak sulit. Tapi keren ya kalau kita pakai ini di jalan. Warnanya ungu metaliknya itu juga ungunya itu ungu yang benar-benar kerasa candy banget. Warnanya itu kayak di bawah ini aja belum matahari, masih pantulan sinar lampu biasa. Itu benar-benar sangat wow dan sangat menyala dan bikin kita penasaran. Serta aku mau ulangi sekali lagi yang paling penting, kei-car yang biasanya dimasukkan oleh importir umum itu harganya bisa di atas 600-700 juta, tapi yang kali ini di bawah 450 juta serta dari ATPM-nya Honda Indonesia. Benar-benar menarik gitu. Menarik. Pasti sobat jadi Solvox sama yang ini. Kali ini kita nggak masukkan di video karena tahun lalu udah launching. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Yang kedua, yang wajib sobat lihat adalah nih Land Cruiser GR Sport, tapi bukan sekedar Land Cruiser biasa. Ini Land Cruiser yang hybrid. Jadi yes, ini juga launch di GIAS akhir Juli kemarin dan ini nggak sembarangan ya. Kenapa? Ini satu langkah berani menurut aku. Meskipun yang diesel masih dijual, tapi menjual sebuah Land Cruiser di Indonesia dengan mesin bensin hybrid itu kayak berkebalikan banget dengan identitas maco, diesel, torsi besar, badak, nggak bisa rusaknya Land Cruiser, bener nggak? Dari generasi ke generasi, dari VX berapapun lah. Tapi here we are, karena kita berada di dunia, kita berada di industri yang sekarang sangat mementingkan efisiensi BBM, serta jangan dipikir mobil ini tenaganya tidak gahar karena dia menggunakan basic mesin bensin hybrid. Kenapa? Karena justru sebenarnya sepanjang sejarah ini adalah Land Cruiser paling bertenaga yang pernah dikeluarkan oleh Toyota secara internasional. Tenaga terbesar. Nggak percaya? Mesinnya menggunakan 3.500 cc V6 twin turbo bensin. Ya, itu memiliki horsepower-nya aja 409 horsepower. Kapan Land Cruiser pakai 400 horsepower, torsinya itu 650 Nm. Ini Koko baru ngomong dari mesin bensinnya doang. Kemudian dengan motor listrik dari sistem hybridnya itu membantu 48 horsepower dan torsinya dibantu 250 Nm. Nah, ketika dikombinasikan power dia, makanya aku bilang jadi Land Cruiser paling bertenaga di dunia
bawaan pabrik ya. Kalau orang modif mah ada yang sampai 2000 horsepower gitu segala macam. Tapi 464 horsepower serta 790 Nm bawaan pabriknya. Jadi secara fisik nggak berubah apa-apa. Cuman berubah ada emblem HEV. Dan sekarang kalau di starter suaranya bukan diesel tapi suaranya bensin. Bahkan kemungkinan besar, aku meskipun belum coba ya, karena ini very strong hybrid. Kemungkinan besar bisa menghela mobil ini ketika contoh di kemacetan di lampu merah. AC semua sistem power steering akan tetap nyala dengan posisi mesin mati. Karena this is not mild hybrid, this is a strong hybrid. Ya, HEV. Nah, harganya yang tipe VXR, yang body kitnya full, bukan yang tipe ini ya, yang tipe yang luxury lah, tipe perkotaannya, itu ada di 2,7 M. Dan yang tipe GR ini lebih mahal 100 juta, ada di sekitar 2,8 miliar. Kalau sobat lagi cari Land Cruiser baru, kira-kira mau beli yang ini, yang bensin hybrid atau yang diesel? Tinggalkan di kolom komentar di bawah. Kita lanjut ke mobil ketiga. Nah, untuk lanjut ke mobil ketiga, keempat, dan kelima, kita harus pindah ke hall yang ada di lantai bawah. Karena kita sekarang berada di hall atas. Jadi sekedar informasi, di Gias Grand City Surabaya itu seperti biasanya. Setahun ini juga sama, formatnya itu ada di lantai 1 dan ada di lantai 3. Jadi kita turun ke lantai yang bawah untuk kita cek brand mobil yang lainnya. Aku pengen tunjukin mobil ketiga, keempat, dan kelima yang aku pengen rekomendasiin untuk sobat cek di Gias Grand City Surabaya. Nah, ini unitnya. Jadi salah satu SUV 300 jutaan dari brand China, EV, yang membuat kita punya makin banyak pilihan lagi yang bikin kita bingung kalau punya duit 300 jutaan, pengen beli EV yang mana. Tapi jangan khawatir, Lepas M4 punya satu kelebihan yang menurut Koko agak sulit disaingi. Jadi kayak keunggulan absolut gitu ya. Kenapa? Range dia diklaim 600 km hanya dari baterainya. Bukan REEV, bukan PHEV, ya, jadi bukan range extender. Electric vehicle, bukan plug-in hybrid, no, just charging, harga nggak sampai 350 juta, on the road Jakarta ya, aku nggak tahu on the road Surabaya berapa. Baterai pack-nya itu bisa sampai 600 kilo. Di sini aku punya bocoran, kita lihat ya, persisnya itu berapa kok. Dia itu punya baterai 67 kWh, 67 itu udah level mobil-mobil listrik yang lain mungkin di atas 500 juta, agak jarang ya, 67 kWh di harga 300 juta. Jadi memang salah satu mobil yang paling gila dan menurut Koko hari ini nanti ketika dibuka untuk publik jam 12, mobil ini akan jadi salah satu yang paling bikin orang-orang penasaran. Kita lihat bagian interiornya, nih luar biasa. Punya sunroof ya, jadi bukan panoramik tapi sunroof. Nah, penasaranku mobil ini sebesar apa atau ukurannya atau kelasnya seberapa? Dia punya panjang itu 4,4 meter, lebarnya 1,8 meter. Jadi gue bisa bilang, ini kalau dibandingin dengan para medium SUV dari Jepang, ya sedikit lebih lebar gitu. Tapi nggak beda banyak. Artinya ini intinya medium SUV lah. Interiornya simple, setir di sini. Kemudian di tengah ada layar yang bentuknya portrait, mungkin sekitar berapa ya ini ya? 13 inch, 12-13 inch ya, gede. Dan ini menjadi sentral dari kontrol utama di mobil ini untuk fungsi kita sehari-hari gitu ya. Terus aku pengen cek legroom deh, karena ini aku cek di posisi duduk aku dulu, kurang lebih ya segini. Kita coba di belakang, kita coba ya. Karena ini panjangnya 4,4 meter nih, harus bisa mengakomodir keluarga-keluarga muda di Indonesia nih. Oh, aman banget. Legroomnya masih segini. Terus ada kisi AC juga di belakang. Sisanya tidak banyak fitur di belakang. Oh, armrestnya nggak ada ya untuk model ini. Kok nggak tahu untuk ini prototype atau udah final production spec for Indonesia. Airbag juga lengkap, kelihatan menarik banget ya. Jadi makin bingung kan kalau kita punya pilihan SUV di 300 jutaan. Kita cek di bagian bagasi. Nah, elektrik bagasinya. Dan kita cek, oh gede sih. Di belakang ini ciri khas medium SUV pasti bagasinya sekitar segini. Oh, di dalamnya sini yuk. Ada tempat penyimpanan yang ini bahkan bisa nyimpen dalam banget sih. Menarik. Di bawah 350 juta on the road Jakarta. Gila. Kita lanjut ke mobil yang keempat. Ini mobil keempat dan ada di ujung hall, paling ujung ya. Nah, mobil apa? Paling pojok tapi paling bikin penasaran. Yes, this will be the entry level minimal untuk tahun 2026 for having an Xpeng in Indonesia. Jadi kalau kita mau beli Xpeng di Indonesia ini akan menjadi entry level tapi nggak entry level deh spek dan desainnya ya. Ini Xpeng L03 alias punya nickname Xpeng Mona. Jadi Mona L03. Nah dia ini kalau kita tahu selama ini Xpeng punya lini itu X9 dan G6. X9 kan yang seperti model MPV gede gitu ya. Yang G6 kan SUV mewah gitu ya, medium atau ke arah large size lah. Nah ini adiknya G6. Tapi nggak kayak adiknya. Memang lebih kecil tapi desainnya, desainernya itu bocorannya, desainernya Ferrari. Dia punya panjang sekitar 4,6 meter, jadi benar-benar medium ya, nggak sampai large SUV.
Ya kita bisa bilang seukuran kayak Nissan X-Trail, Honda CR-V itu segitu, 4,6, 4,7 meter. Lebarnya tapi lebar banget, 1,9 meter. Dan dari bentuk velgnya, bentuk ininya, fendernya yang membulat itu bener-bener kayak SUV Ferrari. Dan bahkan kemarin sebelum Gias ini buka, hari ini kan benar-benar hari pertama nih pagi, itu sudah ada satu kolega koko yang pingin pesen mobil ini satu, bahkan belum lihat unitnya udah pingin pesen karena lihat di internet. Bentuknya belakangnya, bentuknya itu SUV fastback yang bener-bener lampunya lebar banget. Aduh, gila. Bener serius desainer Ferrari. Nah, mobil ini kira-kira akan ada di harga berapa? Koko tadi ngomong entry level ke Xpeng. Nah, kalau kita mengingat sebenarnya yang G6 itu kan hampir 700 juta. Yang ini disinyalir ada di kepala 500 sampai 600 juta. Ya pastinya di bawah G6 lah pokoknya adiknya. Jadi akan sangat menarik. Oh, masih dikunci ya. Tapi kita bisa lihat kok dalamnya nggak dikasih kaca film yang gelap. Dan Koko sempat duduk kemarin waktu di pembukaan dealer Xpeng, duduk di belakang pun legroomnya itu masih sangat lega. Jadi nggak ada entry levelnya sama sekali. Dari segi dimensi, segi kemewahan, segi desain, Xpeng Mona L03. Beli nggak menurut kalian kalau harganya di kepala 500 juta? Ini sangat menarik, luar biasa. Dan kebetulan Xpeng L03 ini benar-benar waktu kemarin di Gias yang nasional itu benar-benar baru global release, langsung dikirim ke ASBSD dan sekarang juga dikirim ke Grand City. Jadi kita sebagai Indonesia itu bersyukur banget bisa menikmati, bisa lihat secara fisik mobil ini meskipun global release-nya berarti belum ada 3 bulan, mungkin ya baru 2 atau 3 bulan. Kita lupa ngomongin spek baterainya. Spek baterainya itu ada 56, ada 69 kWh. Untuk Indonesia pakai spek yang mana Koko belum tahu karena belum spesifik rilis, tapi bener-bener udah di teaser full lah, istilahnya dibukain full gitu. Ya semoga kita dapat baterai yang gede deh, 69 kWh minimal range-nya harusnya di 500 gede sampai 600 km. Karena Xpeng itu kalau kita lihat di G6 dan X9 itu terkenal dengan efisiensi baterainya serta baterai pack yang ukurannya gede sehingga bener-bener range-nya Xpeng itu kalau dipakai bener-bener jauh. Bahkan Xpeng X9 itu diklaim sampai ada yang tipe yang tinggi, yang Pro itu pakai baterai NMC itu sampai 700 kilo dalam single charge. Keren ya? Fastback SUV coupe kalau resminya itu genrenya dia. Ih, keren banget, keren. Kita lanjut ke mobil yang terakhir. Kita lanjut ke Leapmotor B10. Jadi ini mobil terakhir yang aku rekomendasikan hari ini. Kenapa? Meskipun kita mungkin di Surabaya terutama belum terlalu familiar dengan brand yang satu ini, tapi ini sebenarnya brand yang dibawa oleh Indomobil Group yang cukup sangat menarik. Jadi dia ini bentuknya compact SUV ya, panjang dia 4,5 meter, jadi ya medium SUV lah sama yang tadi aku bawa-bawain itu mobil sebelumnya. Lebarnya malah hampir 1,9 meter, jadi cukup lebar dan cukup besar. Kemudian dia itu menggendong baterai LFP yang gede juga, 67 kWh, sehingga range-nya itu diklaim between 500 to 600 km on a single charge. Ini keren ya, ini pastinya aksesoris dong di sini, tapi ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah sebuah SUV two lane gitu. Ya, jadi bentuknya ini agak beda nih sama SUV-SUV yang lain. Jadi bentuknya agak panjang dulu, baru belakangnya itu seperti SUV. Jadi kayak antara between MPV and SUV. Sangat menarik. Kemudian di belakangnya juga dikasih lampu yang panjang. Kalau kita lihat lekuk-lekuknya itu mirip bentuknya apa? Mirip bentuknya Porsche gitu ya. Sangat menarik nih mobil. Oke, thank you. Nah, sampai nggak ngerti cara bukanya aku. Nah, ini bagasinya ya, kita lihat ya. Cukup dalam ya. Lebarnya sih normal, tapi dalamnya cukup dalam. Serta, harganya berapa ini Leapmotor B10? Nah, ini kalau harga resmi on the road Jakarta itu di 499 juta. Tapi untuk 500 pembeli pertama di Gias kemarin, aku nggak tahu udah habis belum kuotanya, itu di diskon 50 juta. Gede ya diskonnya. Jadi 449, dan ini bagasinya cukup lega di bagian bawah. Menarik banget. Electric tailgate sudah menjadi standar, pastinya kita cek di bagian interior. Legroom dulu nih, legroom belakang kita cek. Tuh, menarik ya. Nih, jadi bahannya di sebelah sini dia full menggunakan cool. Ada panoramic roof juga. Wah, buka panoramic roof-nya full dari layar, nggak ada tombol. Jadi aku nggak bisa bukain dari belakang. Legroomnya sangat oke, armrest-nya juga, lebar banget sih armrest-nya. Enak, kemudian di sini ada USB Type-C, Type-A. Menarik banget. Menarik banget. Kita mau duduk di bagian depan. Karena mobil ini punya agak unik ya, di bagian dashboard-nya itu agak unik banget. Nah ini loh, kemarin aku sempat lihat waktu di Gias Jakarta, itu ada kayak meja gini, ini mungkin aksesoris ya. Jadi kita benar-benar bisa buat makan, bisa buat apa, diganti-ganti. Ini di sini ada aksesoris, bahkan ada tempat buat boneka juga. Kita mau cek, aku mau lihat kontrolnya deh. Buka, sunshade. Oh iya, dari layar bener. Tapi cuma satu tombol sih, shortcut. Enak banget. Di tengah sini ciri khas brand-brand EV dari China, ada cup holder yang unik juga. Ini kayak stand-nya itu bisa diganti-ganti. Leapmotor
B10. Makin bingung dengan pilihan mobil-mobil sekarang yang macam penggeraknya makin banyak, negaranya makin banyak, brandnya juga makin banyak. Itu kira-kira video hari ini aku bisa bawain 5 mobil paling menarik yang sobat harus cek di Grand City di acara Gias 2026. Jangan lupa buat datang ke sini tanggal 26 sampai 30 Agustus dan harga tiketnya murah banget. Kita bisa enjoy bareng mobil-mobil terbaru yang ada di Indonesia dari berbagai negara, dari berbagai merek. Aku ingin sobat kasih saran dan kritik di kolom komentar di bawah buat video kita di YouTube. Apa yang bisa membuat video kita jauh lebih enjoyable? Tolong tinggalkan, karena itu akan sangat membangun tim media kita serta Kuku Mobil. See you next time di video event mobil menarik lainnya. Bye-bye.